Pak Cebeni, saya kurang paham. Mana tahu ada di sini yang paham ya soal istilah penangguhan hukuman terhadap pelaku pengerusakan di peristiwa anak-anak retret kemarin itu. Ditangguhkan. Yang menangguhkan, yang memberi jaminan adalah pihak kementerian supaya mereka tidak ditahan. Ada 7 tersangka yang ditetapkan dan ditangguhkan supaya, dan kemudian ke-7 tersangka ini jangan ditahan, penjaminnya adalah kementerian. Saya kurang paham cara berpikirnya ya. Mana tahu ada yang lebih paham soal hukum. Teman-teman yang menonton ini bisa memberitahu ya, apa motifnya begitu ya, mengapa mesti ditangguhkan. Kita bukan bicara soal kasihilah, kita harus mengampuni, itu pada tempatnya akan perlu diberikan. Tetapi konsekuensi dari tindakan merusak adalah dihukum, itu sesuatu yang wajar itu, sampai kasusnya semakin terang gitu ya. Tindakan itu sendiri merusak orang, properti orang yang tidak menyerangmu lebih dulu. Kan kita lihat ya, diturunkan salibnya, dirusak jendela segala macam, itu sudah dianggap juga sebagai tindakan kriminal. Koreksi saya bila salah gitu ya, sudah merusak gitu. Dan bagaimana pelaku ini yang jelas-jelas berbuat salah diamankan gitu ya, seolah-olah dilindungi. Ini bukan bicara soal karena kamu Kristen kamu, bukan soal Kristen, Katolik, Islam atau apa. Itu isu kemudian. Dia yang melakukan kesalahan mendapatkan hukuman sesederhana itu, sampai nanti diberi jelas apakah hukumannya ringan atau berat, siapa saja pelakunya, apakah ditambahi atau dikurangi, apakah perlu diganti rugi atau tidak. Itu bisa dibahas. Saya pikir ini adalah persoalan lebih dari sekedar antaragama gitu ya. Ini soal mentalitas dan kecakapan menerapkan hukum. Kecakapan menerapkan hukum. Kita mempunyai perangkat-perangkat, tetapi saya pikir hal-hal prinsipil tentang fungsi dari perangkat itu tidak dipahami. Ada yang bertanyakan, di mana peran Menteri Agama di sini katanya. Pertanyaan bagus juga dan memang tak terjawab di mana. Dan di video sebelumnya saya bahas itu, anak-anak loh ini yang menjadi korban langsungnya ya, trauma. Dilihat kayak ini sebagai satu hal yang mengkhawatirkan, atau ya apa itu biasa itu. Kalau sempat terpikir begitu, saya pikir itu sebuah kegagalan. Hanya sebuah pemikiran. Nah, saya pikir isu kita bukan hanya soal isi ajaran, itu bisa diperdebatkan juga. Tapi bagaimana setiap orang dijamin keamanannya oleh negara. Dan ini benar-benar hal yang paling mengecewakan. Negara seharusnya melihat ini, dalam hal ini kementerian, perangkatnya, institusinya, atau apalah istilahnya, kerugian yang disebabkan oleh orang-orang ini gitu ya. Bukan hanya soal materialnya, bukan apakah ini miskomunikasi, bukan soal miskomunikasi itu, tidak. Anak ini sekarang telah melihat kekerasan, pengerusakan yang tidak berdampak baik padanya. Nah, dilihatkah ini sebagai sesuatu yang mengganggu atau tidak? Belum lagi kita bicara soal kerusakan material. Dan menjadi gubernur yang memberikan bantuan, itu seolah-olah membantu tapi tidak menyelesaikan persoalan sebenarnya. Dan untunglah ditolak bantuan itu. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami informasi.
bahwa bantuan itu kemudian disumbangkan lagi katanya. Ini bukan soal bahwa diganti rugi, bukan. Menyederhanakan persoalan, seolah-olah menyelesaikan persoalan, tidak. Itu menutupi persoalan. Pace bene.